Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar sahabat pendengar dan penyimak dari YouTube channel Kang Zain Jeleb? Semoga kabar Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, semakin baik, semakin dihebatkan dan disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan, keislaman, keimanan, keihsanan dan kesehatan sehingga kita bisa bermuajahah walaupun melalui dunia online. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah betulkan niat kita. Saya hadir di sini, Anda hadir mendengarkan, menyimak di tempat yang lain. Mudah-mudahan pertemuan kita ini sebagai tanda dari Allah bahwa kita akan bertemu kembali di surganya nanti. Amin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, pengikut dari pengikutnya hingga akhir zaman. Nah, sahabat Jeleb rahimakumullah, kajian kita hari ini adalah membahas tentang keajaiban pengakuan untuk solusi kehidupan. Dahsyatnya sebuah pengakuan yang mana dengan pengakuan itu menyelesaikan banyak masalah. Semakin banyak kita menyalahkan, semakin banyak masalah yang akan hadir dalam kehidupan kita. Tetapi semakin kita banyak mengakui kekurangan kita, kehilafan kita, banyak mengakui kebesaran Allah, maka di situ masalah akan mulai netral, bahkan teratasi dengan sangat baik dalam kehidupan kita. Kita akan belajar banyak pada kajian YouTube hari ini, yaitu dengan belajar dari Nabi Yunus alaihissalam. Kita belajar juga dari Nabi Muhammad SAW tentang Sayyidul Istighfar, dan kita belajar juga dari terapi kunonya Hawaii, yaitu Ho'oponopono. Oke, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat As-Saffat, ya, ayat 139 sampai 144, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Yunusa laminal mursalin iz abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin. Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka Nabi Yunus ditelan oleh ikan yang sangat besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak bertasbih, banyak mengingat Allah, pastilah ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Dari ayat ini kita melihat bahwa Yunus seorang rasul, betul, seorang nabi, ya. Namun ketika ia lari dari umatnya, dari kaumnya, dari perintah Allah kepada sebuah kapal yang penuh muatan, ya, justru Allah uji dia, Allah tegur dia dengan dimasukkan ke dalam perut ikan paus, perut ikan yang besar. Untungnya saja Nabi Yunus ketika punya masalah langsung ingat sama Allah, bertasbih, musabbihin, banyak ingat Allah sehingga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kalau hari ini kita berdakwah kepada orang lain, mulai dari yang terdekat, pasangan kita, anak-anak kita, dan seterusnya, ya, orang-orang di sekitar kita, lalu kita marah, kecewa, lalu kita lari dengan tanda kutip alasannya hijrah. Saya mau hijrah, tempat ini banyak maksiat, ya. Saya nggak bisa dakwah di sini. Saya mau cari dakwah di tempat yang sudah pada solih sajalah. Misalkan begitu, ya. Misalkan marah, ngambek, lari dari kenyataan, maka hati-hati, orang kayak gitu akan diuji. Ya,
Sama dengan suami istri yang menikah, lalu suaminya mentalak atau istrinya gugat cerai, ya dengan alasan pasangan saya udah nggak asik lagi, pasangan saya itu udah jauh dari Allah, sholatnya aja udah susah dah, lebih baik saya cerai. Ya, hati-hati kalau kita hijrah, kita lari, kita pergi dari kenyataan karena kita tidak menerima takdir Allah, kita akan diuji dengan sesuatu yang kita belum tentu siap menerimanya. Namun Nabi Yunus alaihissalam adalah seorang rasul yang langsung sigap ketika diuji, yang mana ujiannya sangat berat, ya ditelan oleh ikan yang besar, dipenjara, di lockdown di sana. Kalau kita di lockdown di rumah masih bisa ngobrol sama orang tua kita, sama anak kita, sama pasangan kita. Tapi kalau Nabi Yunus di lockdown di sana nggak ada tempat curhat lain, cuman Allah, maka langsung hanya ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dahsyatnya ya. Kita kalau naik mobil terus bannya bocor, yang pertama kali kita ingat biasanya tukang tambal ban atau Allah tuh. Masya Allah ya, tukang tambal ban ya. Nah, Nabi Yunus alaihissalam ya, ada masalah langsung yang pertama kali diingat Allah, langsung banyak bertasbih, ingat Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu Allah menyelamatkan beliau ya. Pengakuannya ada di mana di sini? Di sini Nabi Yunus sadar ya, mengakui bahwa Nabi Yunus beliau sudah melakukan sesuatu yang salah, yaitu lari dari tugasnya sebagai rasul ya, mengakui dengan tasbihnya yang khas. Nanti kita akan bahas di ayat berikutnya, yaitu surat Al-Anbiya ayat 87 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ingatlah kisah Nabi Zunnun, Nabi Yunus ya, ketika ia pergi dalam keadaan marah. Jadi larinya Nabi Yunus itu bukan lari biasa, tapi lari dalam keadaan marah. Lari dalam keadaan marah. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, tidak akan menyulitkannya. Ya. Jadi Nabi Yunus itu Masya Allah lari dalam keadaan marah kepada kaumnya, tapi tetap berprasangka baik kepada Allah, Allah nggak akan mempersulitnya. Nah di sini Nabi Yunus satu sisi nggak taat sama Allah, satu sisi berprasangka baik kepada Allah. Tetapi ternyata Nabi Yunus diuji. Artinya apa? Di sini kita belajar prasangka baik tanpa ketaatan itu bermasalah. Contoh, orang-orang yang mengatakan, ih kamu kok nggak kerja sih? Ya, ya ngapain kerjakan rezeki dari Allah? Allah maha baik. Ya, kita nggak harus susah-susah cari kerja, Allah pasti ngasih kita rezeki. Nggak mungkin lah Allah bikin kita kelaparan. Ya memang prasangka baik ya, tapi nggak kerjanya kan malas ya. Nanti itu akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang ya berprasangka baik tapi dia tidak taat. Kamu kok nggak sholat? Allah kan maha pengampun. Sesekali nggak sholat ya nggak apa-apa. Nah, hati-hati ya. Nah, Nabi Yunus alaihissalam di sini memberikan ibroh kepada kita melalui peristiwa yang beliau hadapi. Ya, Allah menyampaikan ibroh itu tentu saja kepada kita bahwa ternyata nggak cukup dengan prasangka baik. Prasangka baik harus diiringi dengan ketaatan, dilandasi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Yunus ya sebagaimana dicerita surat As-Saffat sebelumnya, Nabi Yunus ditelan dalam perut ikan yang besar ya. Nah, di sana Nabi Yunus bertasbih. Inilah tasbihnya Nabi Yunus yang sangat populer sebagaimana disampaikan di surat ini, surat Al-Anbiya ayat 87, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini sebuah tasbih, sebuah pengakuan yang luar biasa dari Nabi Yunus alaihissalam ya. Saya akui tiada Tuhan kecuali Engkau. Jadi bahasanya juga langsung apa ya, head to head ibaratnya begitu ya. Langsung face to face dengan Allah Subhanahu wa taala, bahasanya Engkau, bukan la ilaha illallah. Ya, kalau la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini la ilaha illa anta. Tiada ada Tuhan kecuali Engkau. Subhanaka, ini tasbihnya Nabi Yunus. Subhanaka, yang suci, yang nggak pernah salah, cuman Engkau. Bukan subhanallah ya, tapi subhanaka langsung sudah uh, apa ada kan kalau nggak salah tuh dalam bahasa Indonesia itu
Nah, orang pertama, ada orang kedua, ada orang ketiga. Ya, ini orang pertama dan orang kedua. Jadi masih langsung, bukan bahasanya tidak langsung. Ya, langsung berkomunikasi dengan Allah. Subhanaka, yang maha suci cuman engkau, inni kuntu minaz zalimin. Yang salah, yang zalim, saya akui itu saya. Pengakuan Nabi Yunus dengan 3 level pengakuan ini dahsyat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sehingga apa? Sehingga Allah sampaikan, maka kami telah memperkenankan, menjawab tasbihnya, doanya Nabi Yunus alaihissalam dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Jadi ketika Nabi Yunus berada dalam keadaan zulumat, ya, dalam keadaan kegelapan, ya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap. Ya. Zulumat sangat gelap, gelap yang bertindih-tindih. Ya, udah mah gelap di dalam perut ikan, udah mah gelap di dalam lautan, dan juga gelap di tengah malam. Ya. Ini luar biasa pengakuan. Efeknya dahsyat dengan pengakuan, dengan zikir. Jadi zikir yang dalam itu terhitung doa, bahkan lebih hebat daripada doa zikir itu. Ketika Nabi Yunus, atau mungkin kita dapat kejadian kurang lebih seperti Nabi Yunus ini, misalkan ya, tentu saja tidak, mudah-mudahan insya Allah ya, maka mungkin doa kita bukan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, bukan sebuah pengakuan, tapi doa yang kita panjatkan, ya Allah, kok kamu gitu banget sama aku ya Allah, misalkan gitu. Aku kan sudah berdakwah bertahun-tahun, wajarlah kali-kali aku marah, kenapa aku harus dihukum gini ya Allah. Ya Allah, keluarkanlah aku dari perut ikan paus ini ya Allah. Mungkin ada orang yang gitu. Ya, akhirnya dikeluarkan misalkan sama Allah dari perut ikan paus, masuk ke dalam lautan, malah mati. Maka doa kita itu sangat dangkal. Kita minta dikeluarkan dari perut ikan paus, tetapi kenyataannya ketika keluar dari perut ikan yang besar itu, ya malah masuk ke dalam lautan. Maka hati-hati dengan doa kita. Kita kadang-kadang minta doanya. Doanya itu fokus kepada solusi dalam otak kita yang dangkal. Maka solusi terbaik untuk mendapatkan solusi kehidupan terbaik, salah satu yang hari ini jarang dilakukan karena banyak dilupakan, yaitu pengakuan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di Nabi Yunus ditindih oleh zulumat, ya, yang sangat gelap, maka direspon dengan zikir yang bertingkat. Gelapnya bertingkat, responnya bertingkat. Gelap di dalam perut ikan direspon dengan kalimat la ilaha illa anta. Nggak ada yang lain kecuali engkau. Di perut ikan nggak ada siapa-siapa lagi, tempat curhatnya Nabi Yunus. Nggak ada siapa-siapa lagi. Ini tauhid, sebuah pengakuan tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Hanya ada Allah yang satu dan hanya Allah tempat bergantung, satu-satunya tempat bergantung. Gelap di dalam lautan ini adalah sebuah gambaran subhanaka. Yang mana sabbaha juga punya makna yang artinya berenang, bergerak dengan sangat cepat, berenang. Ya. Ini adalah pengakuan akhlak ketuhanan kita. Maksudnya apa? Allah itu ya punya sifat nggak pernah zalim. Allah itu nggak pernah berbuat salah. Maka subhanaka, Allah itu suci, maha suci. Allah itu tidak pernah berbuat salah. Ya, itu yang kedua ya, gelap di dalam lautan. Dan yang ketiga, gelap di tengah malam. Ya, ini lambang dari pengakuan akhlak kehambaan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Cara mendapatkan cahaya dari Allah, akui kita ini lemah, akui kita ini yang salah. Inni kuntu minaz zalimin, ya. Jadi kita mengakui yang zalim sesungguhnya ini aku, ya. Allah nggak pernah zalim, Allah itu suci, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Sehingga dari sini kita melihat bahwa musibah yang bertindih direspon dengan zikrullah, pengakuan yang bertindih pula. Kita lihat musibahnya zulumat, bertindih-tindih, gelapnya bertindih-tindih. Maka zikirnya juga bertindih-tindih. Nggak cukup la ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Tapi ditambah dengan subhanaka.
Nggak cukup la ilaha illa anta ditambah subhanaka, ditambah juga inni kuntu minadz zalimin. Masya Allah, tabarakallah ya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, barang siapa yang sibuk membaca Al-Qur'an dan berzikir sampai tidak sempat mengajukan permohonan kepadaku, maka aku akan memberinya anugerah yang lebih berharga daripada yang aku berikan kepada para pemohon. Ketahuilah nilai kalam Allah lebih tinggi dari semua perkataan makhluk seperti ketinggian Allah dibandingkan makhluk. Luar biasa. Ketika kita banyak berzikir, ya, termasuk baca Quran itu bagian dari berzikir, ya. Maka orang yang berzikir itu lebih dihargai oleh Allah dibandingkan orang yang memohon. Kalau kita minta kepada Allah, belum tentu yang kita ingat Allah. Tapi kalau kita mengingat Allah, Masya Allah, ya. Ya, Anda sebagai orang baik, misalkan ada seorang bos, orang baik, ya. Lalu Anda punya anak buah yang sering ingat Anda, ya Anda akan baik kepada anak buah tersebut. Asal yang diingat kebaikan. Sama kita juga harus ingat kebaikan-kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cara mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, orang yang sering mengingat kebaikan-kebaikan Allah lebih utama dibandingkan orang yang sering memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir itu di dalamnya sudah ada makna doa, tapi doa belum tentu ada makna zikir. Ketika seseorang mengatakan, "Ya Allah, selesaikanlah masalahku." Nah, bisa jadi yang diingat saat itu Allahnya cuma dikit, tapi yang banyak diingat masalahnya. Kan begitu. Ya. Maka masalahnya nggak selesai karena dia lebih zikrul masalah dibandingkan zikrullah. Ya. Nah, Nabi Yunus alaihissalam zikrullah, zikrullah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebuah zikrullah dan termasuk zikrun nafs, pengakuan kepada dirinya bahwa dirinya lemah dan banyak salah. Teman-teman sekalian rahimakumullah. Allah juga berfirman ya tentang kisah Nabi Yunus ini tentu saja di surat Yunus ayat 98 yang artinya, dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Tatkala mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Dari ayat ini kita belajar dari kaum Nabi Yunus yang diancam oleh Nabi Yunus bahwa akan ada azab kalau kalian tidak beriman. Lalu Nabi Yunus habis mengancam itu pergi dengan marah dari kaumnya, ya. Maka ketika Nabi Yunus sudah pergi, kaumnya ya mulai melihat tanda-tanda akan turun azab sebagaimana ancaman Nabi Yunus. Disitulah kaumnya mencari Nabi Yunus untuk bertobat, tapi Nabi Yunusnya tidak ketemu. Akhirnya mereka bertobat bareng-bareng dan ternyata azab itu nggak jadi turun. Ya, inilah iman yang bermanfaat. Imannya kenapa disebut bermanfaat? Karena imannya salah satu manfaatnya adalah mampu menolak siksa azab yang akan datang. Bahkan dengan imannya itu Allah berikan kenikmatan sampai waktu yang ditentukan. Nah, di sini kita belajar, sudahkah iman kita ini bermanfaat sebagaimana kaumnya Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Jangan sampai kita suka mengancam orang lain ketika kita gagal, merasa gagal gitu ya, berdakwah. Ya. Atau menyampaikan hal-hal yang positif, tapi dengan ngancam, itu juga ternyata nggak bagus. Kamu jangan suka makan mie terus, nanti sakit perut. Ya. Kamu jangan suka minum ini terus, nanti mah kambuh. Kamu jangan suka. Nah, ketika kita ngancam-ngancam itu, ya, itu bisa jadi. Dan seringkali ancamannya itu terkena kepada yang mengancam, kan begitu. Ya, maka Allah ingatkan, ya, kalau berdakwah jangan banyak ancaman, ya, tapi perbanyak bangun kesadaran, ya. Mengingatkan, ancaman yang mengingatkan sifatnya boleh, tapi bukan mengancam yang menakut-nakuti, ya, bahkan fokus dakwahnya itu isinya cuma ancaman saja. Ya. Dan jikalau Tuhan mau menghendaki, kata Allah, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi ini seluruhnya. Kenapa kamu memaksa manusia supaya mereka menjadi orang yang beriman semuanya? Padahal Allah
nggak menghendaki begitu. Maka ketika kita berdakwah, kita harus yakin tugas kita berdakwah. Tapi yang memberikan hidayah, gerakan hati dan lain sebagainya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita belajar dari Nabi Yunus, ya. Nabi Yunus segitu sudah nabi, ya. Dakwahnya aja masih ditolak, ya. Dan Nabi Yunus sempat marah sama kaumnya karena dakwahnya ditolak. Nah, di sini apa yang perlu kita pelajari? Kita bukan nabi, ya. Kita juga mungkin bukan ulama, ya. Ya, ustadz juga belum tentu ustadz yang betulan, ya. Lalu kita dakwahnya ditolak, kita marah-marah, ya. Emang kita siapa kan begitu, ya. Selevel Nabi aja diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa memaksakan hidayah. Kita hanya nasehator, bukan hidayator. Ya. Maka ya mulai hari ini ketika mendapatkan anugerah, yang perlu kita lakukan adalah akuilah bahwa anugerah itu sebagai kehebatan dan karunia dari Allah. Yang kedua, jangan pernah mengakui dan merasa bahwa anugerah itu hadir karena kehebatan diri sendiri. Karena ketika anugerah datang, tetapi kita tidak mengakui itu dari Allah, lalu sibuk mengatakan, gua dong hebat, itu kan usaha gua. Nah, kalau bukan gua yang melakukan, bukan gua yang menginisiasi, nggak ada pengajian ini, misalkan begitu, ya. Ketika kita merasa diri kita ini hebat, lalu kita lupa menghebatkan Allah, maka anugerah yang harus menjadi anugerah, maka anugerah akan berubah menjadi musibah. Namun ketika musibah datang kepada kita, akuilah bahwa musibah ini hadir dikarenakan kesalahan diri sendiri. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan orang-orang sekitar kita, apalagi sampai menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dapat musibah, jangan pernah merasa suci. Saya salah apa? Kenapa saya dibeginiin? Jangan merasa suci. Lalu menyalahkan Allah dan orang lain sebagai penyebab hadirnya musibah. Bagaimana Allah berfirman surat An-Nisa ayat 79, ya. Yang artinya setiap kebaikan yang datang kepadamu itu berasal dari Allah, dan setiap keburukan yang datang kepadamu itu karena perbuatan dirimu sendiri. Oke. Nah, kalau kita buat diagramnya itu ada 4S modelnya. Keadaan manusia ketika bersapa dengan musibah dan anugerah. Nah, yang pertama adalah kita lihat irisan pertama, ya. Dibacanya gimana? Mengakui anugerah hadir karena kehebatan Allah. Nah, orang-orang ini disebut orang-orang yang syukur. Dia bersyukur. Ini proses syukur namanya. Kalau nomor 2, mengakui anugerah hadir karena kehebatan diri sendiri. Ini S yang kedua. Ini namanya sombong. Ya. Yang ketiga, mengakui musibah hadir karena kelemahan Allah. Na'udzubillahiminzalik. Ini namanya syirik. Ya. Yang keempat, mengakui musibah hadir karena kelemahan diri sendiri. Ini namanya sabar. Ya. Maka kalimat la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zalimin di dalamnya mengandung syukur dan sabar. Ya. Bukan mengandung sombong dan sirik. Karena banyak orang-orang yang ketika terkena musibah, dia malah menyalahkan orang lain. Ya. Aku sih disantet sama dia, dipelet, aku dikasih ramuan-ramuan ini dan sebagainya. Akhirnya sirik, balas santet. Nah, sudah mah sombong, ya, sirik lagi. Nauzubillah min zalik. Maka orang yang bersyukur inilah orang yang disebut orang yang dapat anugerah sejati. Kalau sombong, ya itu musibah. Padahal tadinya dapat anugerah, tapi karena direspon dengan sombong jadi musibah. Ya, apalagi sudah musibah direspon dengan dukun, ya musibah lagi. Maka orang-orang yang dapat musibah direspon dengan sabar, akhirnya jadi anugerah. Nah, teman-teman sekalian, ya, kita lihat diri kita hari ini banyak syukur dan sabarnya atau sombong dan syiriknya. Karena kalau kita perhatikan, kita amati setan itu, tujuan utamanya itu ya bikin manusia syirik. Kalau gagal syirik, dibikin manusia itu sombong. Ya, kalau gagal sombong, dibikin manusia itu putus asa. Nah, begitu. Jadi syirik, sombong, putus asa, ya. Itu yang memang
cara setan ya. Kalau syirik, sombong dan putus asa juga gagal ya. Manusia dibikin ragu-ragu dan merasa bersalah. Ya. Nah, itu setan tuh ada aja cara. Kalau gagal bikin syirik dibuat sombong. Gagal dibuat sombong, dibuat putus asa. Gagal dibuat putus asa, dibikin manusia itu menjadi peragu dan sering merasa bersalah, nggak enakan sama orang lain. Ya. Nah, kita lihat diri kita ada di posisi mana, teman-teman sekalian ya. Saya hebat jelek rahimakumullah. Nah, kita kembali ke kisah Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus pun sibuk memperbaiki diri ya. Jadi ketika ada masalah, perbaiki diri. Yaitu tauhid yang diperbaiki, akhlak yang diperbaiki. Tatkala menerima musibah, dengan cara apa perbaikannya? Pengakuan. Dimulai dari diri sendiri. Pengakuan yang murni. Tidak menyalahkan siapapun. Ya. Apa itu? Satu, akuilah Allah itu ahad dan as-samad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tauhid, la ilaha illa anta. Yang kedua, akuilah Allah itu suci dari kezaliman. Akhlak Tuhan. Akhlak Tuhan itu nggak mungkin Allah itu berbuat zalim. Ya, subhanaka, maha suci engkau. Dan yang ketiga, akui kita ini lemah dan banyak salah. Ini akhlak hamba kepada Tuhan. Ya. Kalau kita sudah lakukan tiga hal ini, insya Allah hasilnya dahsyat. Nggak usah banyak curhat sana sini. Ya. Sebagaimana Nabi Yakub ya, curhatnya hanya kepada Allah. Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Di sini kita melihat ya, kisah Nabi Yakub ya. Ketika tidak menceritakan susah dan sedihnya kepada orang lain, maka masalah makin teratasi dengan baik. Solusi semakin dekat. Begitupun Nabi Yunus, ya memang Nabi Yunus dikondisikan tidak cerita, nggak bisa cerita sama siapapun kecuali sama Allah karena ada dalam perut ikan. Maka di sini kita belajar dari dua nabi, ya Yunus dan Yakub ini, ya kita belajar bahwa kalau masalah kita ingin selesai, jangan banyak cerita kepada orang lain. Bukan karena banyak masalah lalu kita jadi sering curhat, tapi karena kita sering curhat, kita jadi banyak masalah. Nah, sekarang kita lihat apa kaitannya dengan Sayyidul Istighfar. Ya. Sayyidul Istighfar itu artinya rajanya atau induknya istighfar. Istighfar ini adalah proses ya pernyataan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kalimat istighfar yang populer ya. Contohnya ada astagfirullah, kemudian ada astagfirullahalazim, kemudian ada astagfiruka, kemudian ada astagfiruka wa atubu ilaik, kemudian ada Rabbi firli, kemudian ada faghfirli, yaitu contoh-contoh kalimat istighfar. Nah, ada rajanya istighfar. Dan disebut apa? Sayyidul istighfar. Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya istighfar yang paling baik adalah seseorang hamba yang mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Barang siapa mengucapkannya di waktu siang dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesadaran, lalu dia mati pada hari itu sebelum waktu sore, maka ia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan, penuh kesadaran, penghayatan, lalu meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk penghuni surga. Ini dahsyat. Kenapa? Karena ini istighfarnya itu dahsyat. Dasarnya di mana? Ya kita lihat ya. Ini hadis riwayat Bukhari, An-Nasai, At-Tabrani, Al-Hakim, Ahmad dan Ibnu Hibban. Coba kita ulik kalimatnya satu persatu. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Ini sebuah pengakuan. Ya,
pengakuan. Jadi ini dahsyatnya pengakuan. Engkau adalah Tuhanku. Ya. Maka kita harusnya sering itu mengatakan selain kepada Allah juga kita mengatakan kalimat-kalimat pengakuan itu kepada pasangan, kepada anak-anak, istriku, anakku, ya. Para nabi juga menyatakan ya bunayya, wahai anakku, ya. Jadi tidak harus melulu disebut namanya, tapi kasih prolog anakku, ya. Anakku Hanif, anakku Noval, istriku Dewi, ya. Misalkan disebutkan kata-kata, ada kata-katakunya itu pengakuan dan itu efeknya insya Allah sangat dahsyat. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Saya akui tidak ada Tuhan kecuali engkau. Khalaqtani, engkaulah yang telah menciptakanku. Pengakuan lagi. Wa ana abduka, pengakuan lagi, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku berjanji setia kepadamu, di atas janji setia kepadamu, dan akan berjanji semampuku. A'udzubika min syarri ma sanatu, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Luar biasa, kita berlindungnya bukan dari godaan setan di sini, tapi dari keburukan kita sendiri, karena dalam diri kita juga bisa jadi ada sifat-sifat setan, sifat-sifat fujur, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Kadang dalam diri kita ada fujurnya, ada takwanya. Kita berlindung dari kepada Allah dari sifat-sifat fujur kita, ya. Kita di sini luar biasa di Sayyidul Istighfar ini tidak menyalahkan setan yang di luar sana, tapi kita mengakui ini adanya setan di dalam diri kita berlindung dari itu. Abu ulaka bini matika alaya, aku akui kepada engkau bahwa atas nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, ya. Wa abu bizambi, dan aku akui, ya, dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Sahabat jelab rahimakumullah, kita lihat mulai dari Allahumma antar Rabbi sampai bizambi, ini isinya pengakuan, baru minta ampunnya, baru istighfarnya hanya dalam satu kata atau satu kalimat saja. Kalau dalam bahasa Arab istilahnya kalimat, ya. Faghfirli, maka ampunilah aku. Luar biasa. Setelah itu pengakuan lagi, fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta, maka sesungguhnya, ya, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau, ya Allah. Luar biasa, pengakuan lagi. Jadi memang Sayyidul Istighfar itu kenapa jadi keren banget, ya. Jadi sayyid, jadi induknya istighfar, karena memang isinya didominasi dengan pengakuan. Sebagaimana Nabi Yunus juga isinya pengakuan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, ya, engkaulah Tuhanku. Yuk kita baca nih Sayyidul Istighfar artinya, ya. Ya Allah, engkaulah Tuhanku, tiada sesembahan, tiada Tuhan selain engkau. Engkaulah yang menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku akan setia kepadamu, menepati janjiku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku perbuat. Ku akui segala nikmatmu atasku, dan aku akui segala dosaku, maka ampunilah aku. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Nah, kita sudah belajar tentang pengakuan dari Nabi Yunus, ya. Kita juga sedikit belajar dari Nabi Yakub tadi. Kita belajar juga dari Nabi Muhammad SAW tentang Sayyidul Istighfar. Nah, kita coba belajar dari Hawaii sekarang, ya. Karena pada hakikatnya semua ilmu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada yang langsung melalui Nabi kita, ya, Nabi Muhammad SAW, melalui Al-Quran, melalui hadis-hadis yang mutawatir, yang sahih, ya. Ada juga ilmu-ilmu yang Allah titipkan ke orang-orang non-Muslim. Nah, boleh dipakai, boleh ketika memang tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah, ya. Apa itu salah satu contohnya? Ho'oponopono, ya. Ini bukan bahasa Jawa tapi bahasa Hawaii, ya. Bukan ono opo, ya, tapi ho'oponopono.
dalam perspektif 4S tadi. Apa 4S tadi? Syukur, sombong, sirik, sabar, ya. Dan dalam perspektif istighfarnya bagaimana, dan bagaimana juga kita lihat dalam perspektif Nabi Yunusnya, ya, kisah Nabi Yunus, doa zikirnya Nabi Yunus. Apa sih Ho'oponopono itu? Ho'oponopono merupakan nama dari sebuah metode terapi kuno yang berasal dari Hawaii. Dalam bahasa Hawaii, Ho'o berarti menyebabkan dan Pono-pono berarti kesempurnaan. Jadi yang menyebabkan kesempurnaan artinya apa? Proses, bukan hasilnya. Ya, ini fokus ke proses. Sehingga bisa kita artikan secara sederhana bahwa Ho'oponopono adalah suatu proses yang bisa menyebabkan kita pada kesempurnaan dengan cara memperbaiki atau meralat kekeliruan. Nah ini, menyesali kekeliruan lalu memperbaikinya. Menurut orang Hawaii kuno, kekeliruan muncul dari pikiran yang tercemari oleh kenangan-kenangan menyakitkan di masa lalu. Jadi ketika kita punya kenangan-kenangan yang menyakitkan, ya, itu akan memunculkan kekeliruan-kekeliruan di masa kini. Itu sebabnya kenapa kita penting berdamai dengan masa lalu, supaya kekeliruan-kekeliruan di masa kini ini menjadi terminimalisir. Ya. Kekeliruan ini juga yang menimbulkan ketidakseimbangan, bahkan bisa menimbulkan penyakit. Nah, kenangan-kenangan yang menyakitkan di masa lalu ini bisa menimbulkan penyakit secara fisik di masa kini. Ya. Oke, nah, kita coba baca kisah ajaib dari Dr. Hewlett. Ya, ini juga dibahas ya di buku Zero Limit, ya, tentang Ho'oponopono ini. Metode terapi Ho'oponopono diramu oleh Mornah Nalamaku Simeona, yang kemudian dipopulerkan oleh Dr. Ihaleakala Hewlett atau dipanggil Dr. Hewlett. Ya, beliau pernah bekerja di rumah sakit negara bagian Hawaii selama 3 tahun. Bangsal tempat mereka merawat penjahat yang gila sangat berbahaya. Jadi kerja di tempat banyak orang gila yang jahat, begitu, sangat berbahaya. Bahkan setiap bulan selalu ada psikolog yang mengundurkan diri ketika bekerja di sana karena nggak sanggup menghadapi orang-orang udah jahat, gila lagi kan itu. Nah, uniknya ya kalau para psikolog kan mendatangi pasiennya. Kalau Dr. Helen tidak, ia tidak pernah melihat atau bertemu pasiennya. Ia hanya memeriksa catatan-catatan pasiennya sambil menerapkan metode Ho'oponopono ini pada dirinya sendiri. Memeriksa catatan, lihat catatan termasuk foto-fotonya, catatannya diperiksa, ya, terus dibacakan skrip Ho'oponopono, ya, sekitar ya 15 menit sekitar, ya. Prakteknya ya wallahu alam, yang paling tahu beliau, cuman dalam terapinya itu sekitar 15 menit membaca skrip Ho'oponopono. Nah, ajaibnya para pasien mengalami peningkatan kesembuhan. Setelah beberapa bulan, pasien yang dirantai diperbolehkan jalan-jalan dengan bebas. Sementara pasien yang diobati dengan banyak obat semakin sehat dan dikurangi obatnya. Mereka yang sebelumnya berbahaya dan dianggap tidak memiliki kesempatan untuk dilepaskan, kini telah dibebaskan. Sampai akhirnya semua pasien dilepaskan dan bangsal tersebut ditutup. Masya Allah. Jadi setelah 3 tahun, bangsal itu ditutup karena semua pasiennya sembuh. Luar biasa, Masya Allah. Apa sih skripnya? Kenapa begitu hebat? Kenapa Allah berkenan mengampuni dan menyembuhkan? Maaf, bukan mengampuni, mungkin lebih tepat menyembuhkan orang yang sakit tersebut, ya. Kenapa? Ya, padahal mereka mayoritas kan non muslim, atau mungkin bisa jadi semuanya non muslim. Yang nggak disebutkan di sini yang jelas, Dokter Hewlett-nya itu bukan seorang yang muslim, tetapi dia mampu menterapi dengan skrip Ho'oponopono ini. Apa itu skripnya? Yaitu I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Hanya 4 kata itu. Itu skripnya. I'm sorry, bukan aku minta maaf ya, I'm sorry itu artinya aku menyesal. Please forgive me, tolong maafkan aku. Thank you, terima kasih. I love you, saya sayang kamu. Saya cinta. Nah, sambil dilihat catatan pasiennya, lihat foto pasiennya, dilihat
riwayat sakitnya kenapa sebagainya, dilihat mungkin sejarahnya dan lain sebagainya. Ya. Setelah itu ada empati dari Dr. Holland, maka Dr. Holland mengatakan, I'm sorry, saya menyesal. Please forgive me, tolong maafkan saya. Thank you, terima kasih. I love you, saya mencintai kamu. Ya, luar biasa. 4 skrip ini luar biasa. Nah, bagaimana seorang Muslim menerapkan 4 skrip ini? Ya, skrip ini maaf, 4 kata ini dalam zikirnya bisa. Ya, kita katakan sama Allah. Kita bukan katakan kepada pasien, kita bukan katakan kepada orang-orang yang sakit yang perlu kita terapi, karena kita tahu itu semua milik Allah. Ya. Sebetulnya ya Dr. Helen juga ya jangan lihat orangnya tapi lihat higher self, orang jiwa dari orang itu yang memang masih bersih, yang ditatap itu. I'm sorry. Nah kita juga harusnya lebih tinggi lagi, jangan lihat jiwa yang bersih dari orang itu ya, tapi kita lihat yang menciptakan orang itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat orang yang ada orang yang kita ingin terapi ya, kita lihat, kita mungkin lalu kita berempati ya, dan kita ingat Allah, ya Allah ini ada orang seperti ini ya Allah, I'm sorry, saya menyesal ya Allah ya, kita menyesal, kita berempati kepada ciptaan Allah tersebut langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. I'm sorry, please forgive me ya Allah, maafkan aku ya Allah, ampuni aku pasti juga punya dosa ya, sehingga Engkau datangkan orang yang seperti ini datang kepadaku sebagai pengingat cermin bagiku. Thank you, makasih ya Allah karena Engkau memaafkan aku. Thank you, makasih ya Allah karena bukan aku yang Engkau pilih untuk dapat keburukan itu. I love you, saya cinta kepada Engkau ya Allah, saya sayang kepadamu ya Allah. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Itu luar biasa. Ketika kita menerapkan Ho'oponopono ini ya, Anda coba misalkan ada orang yang punya masalah lalu dia minta diterapi ya, minta konsultasi dan sebagainya, Anda konsultasi secukupnya aja sama orang itu. Setelah itu dia pulang ke rumahnya ya, Anda habis sholat, Anda sisihkan waktu sekitar 15 menit, Anda berkomunikasi dengan Allah, Anda berempati kepada orang itu, lalu Anda mengatakan kepada Allah, ya Allah saya menyesal, ampuni saya, makasih ya Allah, makasih ya Allah, saya sayang kepada Engkau, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Duh Kang Sen, saya kagok kalau pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Arab bisa. Ya bahasa Arabnya tadi itu Sayyidul Istighfar, intinya sama ya. Nah kalau kita lihat lebih jauh ya, Ho'oponopono ini dari sisi pendekatan Islamnya, I'm sorry itu setara dengan kalimat subhanaka inni kuntu minaz zalimin, tidak sombong, menyesal. Please forgive me ini setara dengan kalimat faghfirli atau astaghfiruka atau astagfirullah, sabar ya. Thank you setara dengan kalimat alhamdulillah atau lakal hamdu wa lakas syukur. Sedangkan I love you setara dengan kalimat la ilaha illa anta atau Allahu akbar atau la haula wala quwata illa billah, tidak syirik ya. Maka teman-teman sekalian ya selama kita sadar, kita paham ya, menurut saya tidak ada masalah kita menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, tapi tentu saja yang lebih utama menggunakan bahasa Al-Quran dan bahasa hadis ya. Dan kita harus yakin semua bahasa adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan pada kali ini bisa bermanfaat untuk sahabat jelab rahimakumullah ya. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin apabila banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.